sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokokan. Ya, pada kesempatan ini saya akan meneruskan proses dari pembuatan ataupun desain pohon ini. Ini sudah pernah kita buat konten, waktu itu berjudul membuat irama dan keseimbangan tumbuh sebuah bonsai. Nah, ini adalah penanganan tahap kedua, yang sebenarnya adalah hasil dari penanganan tahap pertama. Nanti deskripsi, saya akan tulis link video pertama dari pohon ini di deskripsi. Silakan dilihat dulu, silakan dicermati dulu, kemudian ikuti video yang berikutnya ini. Saya akan mempertegas susunan perantingannya sehingga nanti bisa terlihat irama tumbuh ataupun keseimbangan tumbuh dari pohon ini lebih jelas. Ya, ini adalah penanganan kedua setelah pohon yang pertama kita arahkan. Sekarang masih dalam tahap pengarahan, masih belum dalam tahap pembentukan ini saya kira, tetapi pertumbuhan pohon sangat bagus. Sebagai tambahan, bisa di zoom maju, bisa dilihat di sini banyak sekali pertumbuhan bunga ataupun buah ini ya, habis berbunga kemudian berbuah. Ini adalah bunga dari pohon santiki. Sebenarnya sangat mengganggu untuk pertumbuhan daunnya. Jadi sebaiknya sejak dari awal kalau ada pertumbuhan seperti ini segera dicabut. Ya, ini dicabut aja bunga-bunganya agar tidak mengganggu pertumbuhan daun. Ini sebagai tambahan aja untuk saya bisa sharing. Kebetulan ini banyak bunga, banyak sekali yang mempertanyakan kepada saya apakah bunga santiki perlu dicabut. Ya, saya bilang perlu. Nah, sekalian saya akan berbagi bagaimana cara semai dari pohon santiki. Jadi ini ada beberapa bunga, ada beberapa apa ini namanya? Apa ini? Bukan biji ya, apa? Tangkai bunganya setelah lepas. Jadi ini ada, kalau bunganya seperti ini ya, ini bunganya. Kemudian kalau dia udah tua akan lepas kelopak bunganya menjadi seperti ini. Kemudian kalau sudah tua lagi dia akan berbentuk seperti ini. Nah, di dalamnya sini ada serbuk, bukan ya, ini dia bisa dilihat ya, yang putih-putih ini adalah semacam serbuk sari, saya nggak tahu nama ilmiahnya apa ini. Nah, ini diambil dari yang sudah berwarna coklat seperti ini. Ya, kita remes saja. Nah, di dalamnya ada putih-putih seperti biji. Ini silakan dijemur dulu kurang lebih 2 hari sampai 3 hari di panas terik, kemudian nanti baru disemai. Inilah biji yang akan menjadi tunas baru dari pohon santiki. Ya, jadi saya ulang, ambil yang sudah matang, yang sudah berwarna coklat kehitaman, kemudian dikeluarkan dalamnya seperti ini. Nah, putih-putih ini kita jemur dulu 2-3 hari, kemudian ditanam. Ditabur aja di misalkan di pasir seperti ini, ditabur aja, tabur sambil di tindih pasir. Ya, seminya lama, kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan dia baru berupa kecampah. Oke, saya kembali ke pohon ini. Saya lanjutkan lagi prosesnya dulu dengan proses pemilihan. Nanti kita kembali setelah saya pilihin dulu. Saya pilihin semua.
Jadi ini melanjutkan proses yang sebelumnya, yaitu pemilihan atau pengarahan ranting-rantingnya. Ya, saya putar dulu kondisinya biar bisa dilihat sebelum diproses pohonnya. Ya, pada tahap ini yang terpenting adalah bisa disebut kita membuang daun-daun yang di dalam. Ya, seperti ini terlalu dalam dia, kita buang. Nah, yang kita ingin lanjutkan pertumbuhannya adalah ini. Nih. Pertumbuhan tunas di persimpangan percabangan ini sangat berbahaya, sangat menguras makanan. Jadi sebaiknya dihilangkan dulu agar konsentrasi tumbuhnya ke dua cabang ranting ini. Masih tetap dalam pemilihan untuk bertujuan untuk konsentrasi tumbuh dulu. Jadi apa yang ingin kita teruskan pertumbuhannya kita teruskan, apa yang tidak kita buang dulu. Nah, ini bisa dilihat banyak sekali pertumbuhan tunas liar dalam satu kelompok ini. Ya, kita pilih yang pasti yang turun ke bawah dibuang, kemudian yang di belakang dibuang. Biar yang di ujung aja. Ini yang terlalu dalam dibuang. Biar konsentrasinya ke ujung. Nah, jadi kita tahu kelompok dari ranting ini adalah ini. Ini juga bisa dilihat ya, ini ya, ada pertumbuhan yang tidak dikehendaki di tengah sini, tapi konsentrasinya biar ke arah yang sini. Ini juga terlalu banyak, kita buang dulu sebagian yang di pangkal biar konsentrasinya yang di ujung. Nanti di sini akan pecah dia. Nah, ini calon-calon anak ranting atau cucu ranting ini pecah, bercabang. Itulah yang kita kehendaki. Kalau pertumbuhan di bawahnya kita biarkan, perpecahan di sini akan lambat. Tapi kalau kita hilangkan, dia langsung jalur makanan menuju kemari dan ini pertumbuhannya akan cepat. Salah satu teknik untuk mempercepat proses pembuatan perantingan, yaitu dengan konsentrasi tumbuh. Saya sudah mencoba bertahun-tahun, hasilnya sangat efektif. Yang kita kehendaki adalah pertumbuhan di ujung perantingan. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kita kembali setelah saya selesai melakukan proses ini dan akan review bagaimana hasil dari perkembangan selama kurang lebih 3 bulan.
Ya, ini saya sedang membuat atau merapikan perantingan, penataan perantingan yang pohon kedua. Jadi ini adalah anak pohon. Ini waktu pertama saya buat semua dari awal, artinya ini dari pertumbuhan yang ranting yang kecil-kecil sekali ukurannya. Jadi sekarang udah cukup besar, cuman masih belum cukup untuk saya potong. Artinya saya jadikan masih perlu diperbesar, masih perlu diperbesar, masih perlu diperbesar. Karena untuk keseimbangan anatomi bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini ada garis terusan batang ataupun batang yang cukup gede ini. Jadi pertumbuhannya ini masih terlalu kecil. Apalagi buat yang ini akan menjadi susunan mahkota. Nah, inilah yang saya sebut sebagai meneruskan gerak batang. Jadi gerak batangnya saya teruskan dulu sampai mempunyai gerakan dia menuju ke arah mahkota. Ini boleh saya katakan membangun dari awal, karena semua ranting ini adalah baru tadinya. Bisa dilihat di video yang pertama. Nah, membangun perantingan dari awal lebih mudah daripada meneruskan perantingan dari alam. Tetapi perlu berhati-hati dalam membangun ini, karena kita harus benar-benar hasilnya natural atau alami. Sebab tekuan-tekuan yang biasa dibuat kita atau dibuat kawat ini diarahkan oleh kawat ini tidak akan sehebat tekuan yang dibuat oleh alam. Ya, jadi meskipun saya sudah punya contoh, ini kan pohon utama ini adalah pohon yang terbentuk dari alam. Jadi ini adalah contoh saya untuk membangun pohon kedua ini. Artinya pohon kedua ini harus seirama dengan pohon yang utama. Lewat apa? Lewat tipikal tumbuh. Ya, jadi di sini bisa dilihat gerak batangnya menuju mahkota itu seperti ada huruf zigzag. Saya ulang juga di sini seperti zigzag nanti. Arah tumbuh juga disamakan. Tipikal tumbuh saya samakan, saya ulang. Arah tumbuh saya samakan. Nah, ini ada sedikit contoh bagaimana saya membentuk perantingan ketika pohon ini ataupun ranting ini siap untuk diarahkan. Jadi santiki berkarakter mempunyai perantingan yang menjuntai, kita tahu. Dari kekuatan tumbuh ini, saya ingin membuat kelompok atau satu grup kecil di bawah. Nah, grup kecil ini adalah grup penentu karena dia adalah ujung dari pohon ini. Nah, jadi kepalanya di sini, ujungnya nanti akan di sebelah sini. Ini masih kurang panjang. Nah, di sini masih terlihat flat penataannya, flat ya. Saya kepingin adanya keluar masuk atau naik turun. Ya, dari kelompok perantingan yang ini, saya ingin membentuk sebuah semi mahkota di sini. Caranya dengan menaikkan ranting yang ini dan menurunkan ranting yang ini. Nah, ini nanti adalah ujung dari ekor kurang panjang, nanti agak panjang. Jadi sudah terlihat di sini nantinya akan terbentuk sebuah perdaunan yang bentuknya agak seperti kurva terbalik. Nah, karena di sini udah menjadi semi mahkota, maka meskipun ini adalah ranting yang tumbuh lebih atas, tetap posisinya nanti akan diturunkan ke bawah. Jadi pemimpin dari kelompok ini adalah semi mahkota di sini.
Sekarang udah kelihatan turun naiknya dan lebih tidak flat. Ini adalah pertumbuhan ranting baru. Nanti akan saya arahkan ke belakang sebagai isian di belakang. Ya, jadi ini ranting ini akan nanti menambah dimensi untuk kelompok yang di sini. Demikian juga yang ini. Ini akan saya bangun kelompok baru, kelompok kecil yang merupakan background dari pohon ini, dari anak pohon ini. Ya, ini sudah selesai. Saya arahkan dan tata ulang lagi masalah penataan perantingannya. Jadi sesuai dengan tema dari konten yang terdahulu, yaitu membuat irama dan keseimbangan tumbuh. Artinya dari berbagai macam bentuk atau arah cabang yang ada, saya mencoba untuk menyatukan dalam satu irama yang sama. Dari satu kesatuan, pohon ini meskipun mempunyai beberapa pergerakan cabang, akan mempunyai akhirnya memiliki irama pertumbuhan yang sama. Kemudian masalah keseimbangan tumbuh adalah keseimbangan dari kebesaran masing-masing cabang. Besaran masing-masing cabang ini, kalau dia besar ya akan kita tumbuhkan dengan tajuk yang besar. Kalau dia nanti kecil, kita tumbuhkan dengan tajuk yang kecil. Nah, bisa dilihat di sini ada percabangan juga. Ini adalah kumpulan tajuknya. Ini adalah kumpulan tajuknya. Ini nanti juga kalau kita perbesar juga disesuaikan sesuai dengan besarnya cabang. Itulah yang saya maksud dengan keseimbangan tumbuh. Irama juga irama pertumbuhan. Pada fisiknya pohon ini saya tidak melakukan pemotongan dahulu, karena pasti ranting-ranting yang diarahkan kepingin dibesarkan dulu. Ini masih terlalu kecil untuk saya potong ujung daunnya. Nanti begitu saya potong ujung daunnya, maka terjadilah proses pembentukan tajuk. Jadi ini saya belum mau potong dulu karena ingin diperbesar agar nanti pohon kelihatan lebih kokoh dan kesan tuanya akan lebih muncul. Ya, terutama yang di bagian bawah seperti tadi sudah saya ulas, di sini banyak sekali pengelosan yang perlu dilakukan untuk pembesaran. Meskipun ini sudah saya ranting, tetapi masih tetap ujungnya belum saya potong sehingga pembesaran masih bisa terjadi. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya untuk pohon dalam konten pembuatan irama dan keseimbangan tumbuh yang bagian kedua. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi 2-3 bulan ke depan untuk melihat perubahan apa yang terjadi dan apa yang bisa saya lakukan untuk proses berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Tetap semangat. Mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya kokoh. Salam kokoh.